Matius 23 ayat 29 sampai dengan 39 demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang benar. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi lengkapilah juga apa yang sudah dilakukan nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular berbisa. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Karena itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Sebagian dari mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu cambuk di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat darah orang benar yang ditumpahkan di bumi mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semuanya ini akan ditanggung orang-orang zaman ini. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi bagimu. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sampai di sana, yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah kita pergi ke kuburan, ke bong? Saya tahu Pak Yakub tiap tahun pasti ada acara untuk ke sana. Apa yang dilakukan orang-orang ketika ia berada di kuburan, di bong itu? Ya tentunya macam-macam. Ada yang sembahyang, mungkin ada yang meminta sesuatu. Ada juga yang membetulkan, merapihkan kuburan itu sebagai bentuk penghormatan. Ada juga yang mencoba untuk merenung, membayangkan, mengingat kembali ketika almarhum orang yang kita kasih itu masih hidup. Dan tanpa sadar mungkin kita menjalin komunikasi yang virtual ya, yang gak kelihatan. Mungkin di hati kita mencoba berkomunikasi.
Namun ada tradisi juga bahwa kuburan itu harus dirawat dengan baik. Mungkin harus dibangun sedemikian rupa. Menjadi tugu yang bagus. Makam yang tidak menyeramkan. Yang indah. Di tempat-tempat tertentu Anda bisa menjumpai ada kuburan, ada makam yang sangat bagus, bahkan mungkin lebih mahal biayanya ketika orang membangun rumah sederhana. Bisa ratusan juta, bisa miliaran. Buat yang punya uang, buat yang punya keyakinan bahwa itu tanda bakti, ya sah-sah saja. Tidak menjadi masalah buat mereka. Saudara-saudara, Yesus mengecam pada saat mereka membangun makam-makam para nabi ini. Kamu membangun makam nabi-nabi, memperindah tugu orang-orang benar. Kenapa? Yesus keberatankah orang-orang Yahudi itu membangun tugu, membangun makam yang bagus, yang indah untuk para nabi, untuk orang-orang benar? Keberatan Yesus bukan dia iri. Karena mungkin orang tuanya juga nggak dimakamkan seperti itu. Tetapi yang menjadi peringatan buat Yesus adalah ketika orang membangun makam ini seolah-olah orang-orang ini adalah orang-orang yang berbakti. Seolah-olah orang-orang ini adalah orang-orang yang menuruti ajaran para nabi dan orang-orang benar itu. Sehingga mereka memuliakan, membuat makamnya begitu indah seperti monumen. Lalu Yesus membongkar keadaan yang sebenarnya. Bahwa mereka tidak melakukan penghormatan yang sungguh-sungguh. Justru para nabi itu, orang-orang benar itu dianiaya, disingkirkan, malah dibunuh oleh mereka. Mengapa demikian? Oleh karena orang-orang benar, para nabi ini mengkritik, mengecam tindakan-tindakan mereka yang berdosa. Yang nampaknya mereka beribadah kepada Allah. Yang kelihatannya mereka saleh, memelihara hari Sabat. Lalu korban-korban persembahan mereka persiapkan dengan baik. Tetapi nyatanya mereka menindas satu dengan yang lain. Keadilan hanya berhenti di mulut, hanya dibicarakan. Kedamaian dan kebenaran sama seperti itu. Namun praktek hidup mereka tidak lebih dari orang-orang yang jahat. Bahkan menurut Yesus ini lebih jahat. Kenapa? Sudah tahu apa yang disampaikan itu adalah tentang kebenaran. Tentang keadilan. Untuk memperbaiki moralitas mereka. Namun yang terjadi mereka menolak, bahkan membunuhnya. Yesus menyampaikan juga keluhannya terhadap Yerusalem. Yerusalem, kota damai sejahtera, yang sejatinya ini adalah tempat di mana orang merasakan kedamaian. Tempat di mana orang bisa berjumpa dengan Allah. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Yesus mengatakan, Yerusalem,
Yerusalem yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepada. Yesus sangat prihatin sekali. Mereka hanya ingin terlihat saleh, hanya ingin terlihat menghormati leluhur para nabi. Antara lain dengan membangun makamnya itu. Tapi kenyataannya mereka adalah orang-orang yang biadab. Orang-orang yang sangat jahat. Orang-orang yang menyingkirkan utusan Tuhan. Orang-orang yang benar itu. Disinilah Yesus menyampaikan keluhannya. Aku ingin memelukmu. Aku rindu untuk mengumpulkan engkau. Sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya untuk melindungi agar mereka terbebas dari hukuman. Tapi engkau menolak. Engkau tidak mau. Nah, saudara-saudara, inilah yang diperlihatkan oleh pemuka Yahudi waktu itu. Yesus sedang berhadapan dengan kemunafikan. Jadi kemunafikan itulah yang ditegur oleh Yesus, yang dikecam oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dengan kemunafikan. Saudara-saudara, pada hari ini banyak orang juga yang tampil seperti itu. Seolah-olah menghormati orang tuanya, menghormati leluhurnya, membangun makamnya, memeliharanya dengan baik. Tidak lupa kalau cengbeng datang, membersihkan, merawatnya. Tapi yang terjadi adalah mereka berebut harta, mereka berebut warisan, dan ingin menguasai yang paling banyak. Ajaran orang tua untuk hidup saling mendukung, untuk hidup rukun, saling membantu, disingkirkan, diabaikan. Yang dikejar adalah ambisinya untuk menguasai segala sesuatu. Tentu tidak semua orang seperti ini. Namun inilah kebanyakan realita yang kita lihat. Tidak hanya itu, kemunafikan bisa tampil dalam kehidupan berbangsa bernegara. Orang bisa berteriak-teriak tentang hukum dan keadilan. Ia bisa punya dalil begitu banyak. Mengerti tentang keadilan, mengerti tentang kebenaran. Namun hanya sebatas pernyataan politik saja. Kenyataannya adalah hal yang lebih buruk yang sedang ditutupi oleh manis mulut, oleh idealisme. Saudara-saudara, kita semua tahu dan akhirnya bisa terbuka. Dalam zaman modern ini, kita bisa lihat sulit untuk menutup-nutupi hal-hal tindakan-tindakan yang tercela itu. Namun ambisi manusia yang terus mendorongnya untuk melakukan ini dan itu. Tidak lagi peduli terhadap sesamanya. Tidak lagi melihat bahwa sesama manusia itu adalah makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kita gampang juga melihat pejabat-pejabat kita. Namun sudahkah kita melihat diri sendiri? Apakah kita adalah juga orang-orang munafik? Atau betul-betul orang-orang yang setia dengan Tuhan? Apakah kita ingin tampil terlihat baik? Terlihat seperti orang yang beriman, beribadah kepada Tuhan. Tapi bagaimana kehidupan sehari-hari kita? Bagaimana tutur kata kita? Bagaimana perilaku kita di rumah kita?
dalam kehidupan bekerja kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita. Saudara-saudara, apakah itu hanya sebagai kedok saja? Seperti kuburan yang bagus, tapi di dalamnya adalah tengkorak kerangka manusia. Di luarnya kita tampil bisa bagus, ucapan kita bisa manis. Bagaimana di dalam hati kita? Tuhan tahu, penglihatannya tembus sampai hati kita. Saudara-saudara, jangan pernah ada yang ditutupi di hadapan Tuhan. Dan kita tahu, perikop yang kita baca hari ini, dia membenci kemunafikan. Kalau Anda dan saya juga adalah orang yang munafik, maka dia benci. Bersihkanlah diri kita, supaya kita boleh menyambut dia dengan baik. Dan melakukan apa yang dikehendakinya itu dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ajar kami ya Bapa untuk tidak hanya melihat kemunafikan orang lain. Bisa jadi kami juga adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang nampaknya beribadah. Yang kelihatannya melayani. Tetapi tersimpan jauh di hati kami ambisi. Ambisi untuk kami berkuasa. Untuk kami dihormati, disanjung. Ampuni kami ya Bapa. Bersihkanlah hati kami. Jadikanlah kami orang-orang yang benar. Bukan sekedar terlihat dari luarnya. Namun sampai ke dalam hati kami. Engkau melihatnya. Kami adalah orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Memang tidak mudah. Tapi kuasa Roh Kudus akan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.